teman-teman, saya akan membahas bagaimana sih cara kerja replika paru-paru dari bahan bekas. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan bentuk dari replika paru-paru yang telah saya buat seperti ini. Nah, jika memperhatikan model paru-paru yang saya buat, bagaimana yang menggambarkan batang tenggorokan, rongga dada, maupun diafragma. Nah, lubang selang itu dapat disamakan dengan tenggorokan. Nah, terus bagian dari selang yang ada di dalam itu termasuk rongga dada, dan dua balon yang ada di dalam itu termasuk paru-paru, disamakan dengan paru-paru, dan balon yang bawah yaitu balon C itu disamakan dengan diafragma. Nah, apa sih yang terjadi kedua balon kecil ketika saya meniup hembusan nafas melalui sedotan? Nah, yang terjadi kedua balon tersebut akan mengembang. Dan apa sih yang terjadi bila saya menarik bagian balon C ke bawah? Apa sih yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah balon yang ada di dalam botol itu akan mengembung. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi jika saya melepaskan bagian bawah diafragma itu? Maka balon yang ada di dalam itu yang ada di dalam ketika saya lepaskan itu akan mengempis. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu adalah dalam sistem pernafasan itu dalam sistem pernafasan manusia itu ada dua proses. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Nah, inspirasi itu adalah proses ketika mengambil nafas atau udara, dan ekspirasi itu adalah proses ketika kita mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas. Nah, saya akan menjelaskan tentang kenapa sih balon ditarik itu akan yang ketika balon C ini diafragma itu ketika ditarik itu akan melembung. Itu karena kondisi ini terjadi karena tekanan udara. Nah, yang ada di dalam ketika saya lepaskan itu akan mengempis. Nah, selanjutnya kesimpulannya itu adalah dalam sistem pernafasan itu dalam sistem pernafasan manusia itu ada dua proses. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Nah, inspirasi itu adalah proses ketika mengambil nafas atau udara, dan ekspirasi itu adalah proses ketika kita mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih jika balon ditarik itu balon yang berada di dalam botol itu akan mengembung. Nah, kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol itu berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol itu tetap atau menjadi lebih besar. Nah, sehingga udara di luar botol itu akan mengaliri ke dalam balon yang diumpamakan sebagai paru-paru. Nah, proses ini disebut dengan proses inspirasi. Yang kedua itu ketika balon diafragma itu dilepaskan, maka kenapa sih akan mengempis? Nah, hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di botol itu lebih kecil atau berkurang. Nah, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar. Nah, yang itu membuat mengempis. Nah, ini disebut dengan proses ekspirasi. Cukup sekian dari pembahasan saya tentang praktikum biologi mengenai cara kerja replikasi paru-paru. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.